Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di channel saya Rudian Putra. Jadi di sini sahabat saya di kebun ya. Pas di kebun saya ini ada cengkeh, pisang serta tanaman-tanaman yang lainnya seperti durian juga ada ya. Jadi untuk di video kali ini saya rencananya mau membuat pupuk organik cair ya dari kotoran walet yang sudah dibiarkan selama 3 tahun lebih ya. Kebetulan kan di kampung saya itu banyak sekali kotoran walet, yang jaganya itu kebetulan kawan saya. Jadi tadi saya langsung ngumpulin satu kintal ya, sekitar satu kintal. Sebagian saya dibikin organik cair dan sebagian dibikin organik padat. Oke ya, jadi saya mau langsung bagaimana cara melakukan pembuatannya ya, kotoran walet ke dalam air dan yang sudah saya siapkan dengan gerbok pisang yang sudah dirajang. Oke, terima kasih. Ini ya kotoran waletnya yang seratnya masih banyak. Ini ya, ternyata yang saya buka barusan tuh banyak bekas sarangnya ini ya, bekas sarang daripada walet. Jadi pupuk walet ini dikenal sangat panas ya. Kalau kita aplikasikan langsung itu memang bakal merusak tanaman. Tapi kotoran walet di sini juga banyak mengandung merkuri, tapi tidak banyak sih, ada kandungan merkuri ya yang bisa berbahaya bagi tanaman. Tapi jangan khawatir, pupuk kotoran walet ini tidak bakal merusak tanaman ataupun lingkungan, malah bakal memperbaiki lingkungan yang tadinya kekurangan zat organik. Ini yang saya siapkan itu adalah air ya, 200 liter kurang mungkin ini. Nanti saya mau tambahin. Dan untuk bahan dasarnya yaitu M4 yang saya siapkan dalam ember, serta gerbok pisang yang dirajang. Karena di dalam gerbok pisang itu sendiri terdapat vitamin B1 dan B3-nya sebagai zat pengatur tumbuh untuk tanaman yang khusus ya, tanaman baru tanam ya, di bawah 1 tahun atau di bawah 3 tahun. Dan ini cengkehnya pun alhamdulillah sangat bagus ya, sangat bagus sih enggak, jadi cukup bagus ya. Ini tadinya saya kotoran kambing yang saya aplikasikan ke sekitaran ini yang sudah saya fermentasi sebelumnya. Jadi sahabat kalau tidak ada tong di sini bisa mengambil ember ya, satu takaran kecil kotoran burung walet yang telah kita siapkan, masukkan ke dalam ember ya, seperti ini. Kalau memang di rumah para sahabat tidak pakai tong, yang sebelumnya sudah diisi oleh air bersih, jadi aduk-aduk bahannya hingga tercampur rata. Dalam proses pengadukan ini kan membutuhkan waktu dan tenaga cukup banyak sahabat, karena kotoran walet yang disimpan sudah berubah menjadi halus ya. Tandanya adalah ketika kita ambil kotoran tersebut dan kita kepalkan, maka teksturnya terasa seperti tepung sahabat. Dan ambil serat nampak yang pada larutan. Saat proses mengadukan, serat ini biasa berasal dari sisa-sisa sarangnya. Aduk terus, larutkan sampai muncul buih dan kotoran semakin larut dalam air dan tidak ada lagi bahan yang mengapung ya. Hal ini juga akan berdampak pada cara membuat pupuk cairnya. Jadi jika larutan sudah tidak berbau dan ketika dipegang terasa licin sahabat ya, maka itu tandanya pupuk cair dari kotoran walet hampir siap dipakai. Semakin licin larutan, semakin pekat warnanya seperti kopi, maka semakin baik kualitas pupuk yang dihasilkan nantinya. Jadi setelah benar-benar terlalu simpan terlebih dahulu, lakukan pupuk tersebut selama kurang lebih 24 jam sebelum pemakaian. Jadi selepas itu pupuk dapat langsung diaplikasikan pada tanaman. Jadi cara pengaplikasiannya adalah ambil 2 gelas ataupun ambil emrat kalau yang di kebunnya. Cair dari kotoran waletnya disiramkan pada tanaman utama pangkal batang sahabat. Tiap tanaman diberikan pupuk cair ini selama 2 minggu sekali atau dalam 1 bulan sekali ya, batas minimalnya. Namun yang terbaik adalah pemberian 2 minggu sekali sahabat. Jadi reaksi dari pupuk cair ini tergolong cepat, yaitu 4 hari berselang setelah pengaplikasian, 2 tanaman akan terlihat lebih mengkilap dan hijau. Jadi baik pula diaplikasikan pada tanaman buah seperti lengkeng, durian, jeruk nipis tuh, dan cengkeh juga ya.
Jadi manfaatnya bagi kita selain dapat menghemat pengeluaran untuk membeli pupuk, menggunakan pupuk organik juga merupakan aksinya nyata ya, kita dalam menjaga kelestarian lingkungan. Jadi pupuk organik dikenal sebagai lawan dari pupuk kimia yang berbahaya bagi lingkungan. Pemanfaatan pupuk organik pada lahan pertanian dapat memperkaya nutrisi tanah tanpa merusak strukturnya. Pupuk organik cair dari kotoran walet sendiri memiliki banyak nutrisi yang dibutuhkan oleh tumbuhan, diantaranya nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, sulfur, dan magnesium. Jadi hanya itu saja sahabat yang saya ini ya jelaskan. Jadi kalau saya terus-terus jelaskan mungkin tidak akan selesai. Jadi mari simak terus saya cara melakukannya ke dalam tong yang saya siapkan dengan air E4 dan air cucian beras sahabat kalau ada, serta molase. Kalau tidak ada molase, pengganti molase yaitu gula merah. Oke, simak terus videonya sampai dengan selesai. Jadi saya udah campurkan ya M4-nya. Dan kemudian saya aduk. Kalau ada ini ya sahabat, gula merah juga. Ya, diaplikasikan ke sini. Jadi ini sudah saya aduk juga. Ini nanti sebelum saya mau pulang ya, ini mau saya tutup. Tujuannya biar tidak dia meluber, malah dia banjir. Oke ya, ini tanamannya juga tuh cengkeh-cengkehnya sangat bagus sekali. Ya. Sangat bulat. Jadi pengaplikasian diingat sahabat, setiap 2 minggu sekali ya, paling lambatnya 1 bulan 1 kali aja. Jadi itu setelah melakukan pengocoran biasanya 4 hari. 4 hari maka dia akan nampak kelihatan ya, karena pupuk organik cair di sini konsentrat daripada kotoran waletnya itu cepat langsung diserap ya sahabat. Beda dengan tidak diorganikan tidak di pupuk organik cairkan. Karena pupuk organik ini kan berbagai macam ya variasi, seperti pupuk dari bokasi, organik cair, organik padat, seperti kompos ya, beraneka ragam. Jadi ini hanya untuk organik cairnya saja, yang nanti untuk pengaplikasian ke tanamannya yaitu setiap 2 minggu 1 kali diusahakan. Ketika ini habis airnya diisi lagi ya sahabat, isi lagi. Karena semakin lama akan semakin bagus, biasanya seperti itu ya. Dan ini karena untuk bisa memperbaiki struktur tanah juga yang tadinya kekurangan zat organik atau rusak lingkungannya karena pupuk kimia. Ini hanya penyimbang aja, pengganti pupuk kimia. Karena organik itu adalah pupuk yang lawan daripada kimia. Kimia pun seperti itu. Dan alhamdulillah tanamannya juga sangat bagus. Dan ini jujur kemarin terakhir saya melakukan pemupukan dengan pupuk organik NPK ya sahabat, NPK 1616. Sampai ke sana itu. Ya. Sampai terus ke situ. Itu durian semua. Bagus-bagus terubus ya. Termasuk di depan saya di sini. Oke, ini dengan NPK. Belum saya aplikasikan dengan pupuk organik cair. Tapi alhamdulillah ini sangat bagus. Dan belum saya juga melakukan penyemprotan insektisida. Bahkan daripada pupuk organik cair kotoran walet itu sekaligus ya mempungisida tanah dan tanamannya juga. Jadi beragam manfaat daripada pupuk kotoran walet di sini. Setelah mengetahui cara membuat pupuk cair dari kotoran walet, kini saatnya kita mengenal beragam manfaat daripada pupuk kotoran walet ini ya sahabat. Silakan disimak agar Anda bisa yakin dalam menggunakan kotoran burung ini sebagai bahan pupuk organik sahabat. Jadi kotoran walet itu tuh terbentuk dari material organik yang baik untuk memperbaiki serta memperkaya struktur tanah. Jumlahnya tidak tanggung-tanggung, yaitu 40%. Jadi pupuk dari kotoran walet ini juga dapat berfungsi sebagai fungisida yang berkhasiat untuk pertumbuhan tanaman. Kandungan bakteri dan mikrobiotik baik di dalamnya juga dibutuhkan oleh tanaman. Jadi kotoran walet dikenal akan kemampuannya mengontrol jumlah nematoda yang seringkali membawa efek negatif pada tanaman. Jadi kotoran walet juga bermanfaat sebagai aktivator dalam proses pembuatan pupuk organik sahabat. Hal ini
sangat menguntungkan karena menggantikan bahan kimia. Jadi kotoran walet berperan untuk membantu tanaman memperoleh nutrisi karena mempunyai kapasitas tukar kation yang cukup tinggi. Tanaman yang diberi pupuk cair dari kotoran walet terbukti mempunyai batang yang lebih kokoh serta pembentukan daun yang optimal. Jadi pupuk cair kotoran walet ini memang mengandung merkuri atau logam yang dikenal berbahaya bagi lingkungan, namun kadarnya sangat sedikit sehingga tidak akan menimbulkan dampak negatif pada tanaman serta lingkungan. Pupuk dari kotoran walet juga cocok digunakan untuk beragam jenis tanaman, baik itu tanaman hias, sayuran, maupun buah-buahan. Seperti halnya sifat organik yang terkandung dalam pupuk kotoran walet ini membuatnya aman tanpa memberi dampak negatif pada lingkungan. Tidak hanya dijadikan pupuk cair, kotoran walet juga bisa digunakan untuk bahan kompos ataupun pupuk padat. Namun tentu saja sahabat harus melalui pengomposan karena kotoran walet ini dikenal panas sehingga dikhawatirkan akan merusak tanaman apabila diaplikasikan secara langsung. Ya. Jadi proses pembuatan pupuk padat ataupun pupuk organik cair, kompos, dan bokasi dari kotoran burung walet juga tidak kalah sederhana, sahabat. Oke, sahabat, mungkin sampai di sini ya tentang pembahasan dan cara pembuatan pupuk organik cair dari kotoran walet yang nanti kita tunggu ya, atau saya sengaja saya aplikasikannya setelah 2 minggu pasca melakukan pembuatan. Saya akan mengaplikasikan langsung ke tanaman setiap 2 minggu 1 kali kalau sempat, tidak sempat 1 bulan 1 kali, dan tunggu reaksinya setelah melakukan pengaplikasian. 4 hari kita tunggu, karena biasanya pupuk organik cair ini lebih cepat ya untuk langsung ke daun ngarahnya ya, ke batang serta ke akar. Karena konsentrat daripada pupuk organik cair ini langsung diserap oleh akar tanaman. Oke, terima kasih. Mungkin sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Silahkan kritik, komen, saran yang membangun. Tulis di kolom komentar agar saya lebih bisa terus mengoreksi dan untuk semangat untuk terus belajar dan memperbaiki konten video dari saya, Rudian Putra. Terima kasih dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.